Amerika Serikat baru saja memperkuat kapasitas militernya di Timur Tengah dengan mengirimkan lebih banyak personel militer dan persenjataan berat untuk memasuki fase perang yang lebih besar. Setelah menyita kapal berbendera Iran yang mencoba menembus blokade yang diberlakukan oleh Trump terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat dengan tajam. Dan pada hari Senin 29 April 2026 ini, pembacaan paling serius sudah jelas. Amerika Serikat sedang mengerahkan lebih banyak kekuatan militer ke arah Iran, sementara Selat Hormuz kembali memanas. Yang terjadi adalah eskalasi baru di laut, dengan blokade, serangan terhadap kapal, penyitaan kapal, dan penguatan militer Amerika. Bagaimana ini akan berkembang? Dengan kapal, pasukan, marinir, kapal perusak, dan reposisi besar-besaran. Karena Washington dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin bernegosiasi, tetapi juga ingin menekan rezim Iran sampai batasnya. Inti utamanya di sini adalah sebagai berikut. Amerika Serikat belum mengumumkan invasi darat ke Iran, tetapi mereka sudah memperkuat kemampuan untuk tahap perang yang lebih besar. Reuters melaporkan pada bulan Maret bahwa Pentagon saat itu sedang bersiap untuk mengirim antara 3.000 hingga 4.000 tentara ke Timur Tengah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operasi di kawasan tersebut di masa depan. Sejalan dengan itu, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa ribuan personel militer Amerika sudah dalam perjalanan ke kawasan tersebut, termasuk marinir dan pasukan yang terlatih untuk memasuki wilayah-wilayah berbahaya. Jadi, ketika berbicara tentang pasukan yang bergerak menuju Iran, itu bukanlah fantasi, melainkan pembangunan kekuatan nyata di sekitar konflik. Pergerakan ini semakin signifikan dengan masuknya kapal induk USS Gerald R. Ford ke Laut Merah. SN News melaporkan pada hari Minggu 19 April bahwa kapal tersebut sudah beroperasi di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat. Dia tidak datang sendirian, kapal perusak juga ikut serta. Dan publikasi tersebut menyoroti bahwa Ford sekarang bergabung dengan kelompok lain yang sudah beroperasi, sementara kelompok serang ketiga sedang mendekat. Dengan bahasa sederhana, mesin militer Amerika tidak mundur. Mereka justru menumpuk kekuatan di ambang pintu konflik. Ini sangat cocok, persis dengan pokok utama liputan ini. Jeda baru-baru ini lebih banyak digunakan untuk memposisikan ulang kekuatan daripada mengakhiri krisis. Pada saat yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat secara resmi mengkonfirmasi pada 11 April dimulainya misi untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Dua kapal perusak Amerika mulai menjalankan operasi tersebut, dan komando itu sendiri menyatakan bahwa mereka telah memulai proses untuk membangun jalur aman yang baru. Dan bahwa lebih banyak alat termasuk drone bawah air akan dikirimkan dalam beberapa hari berikutnya. Ini membantu menjawab pertanyaan, bagaimana? Amerika Serikat sedang menguasai ruang maritim, mengurangi kebebasan manuver Iran, dan secara bertahap membangun kehadiran operasional yang dapat menopang baik tekanan ekonomi maupun aksi militer yang lebih keras. Namun, dari pihak Iran, tanggapannya sekali lagi adalah konfrontasi. Reuters melaporkan bahwa India memanggil duta besar Iran dan menyampaikan keprihatinan mendalam setelah serangan terhadap dua kapal berbendera India yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Salah satunya diidentifikasi sebagai Sanmar Herald. Itu bukanlah hal sepele. Ketika kapal-kapal dagang dari negara lain mulai menjadi sasaran, krisis ini tidak lagi hanya bersifat bilateral, tetapi berubah menjadi ancaman terbuka terhadap perdagangan, minyak, dan keamanan internasional. Rezim Iran mencoba menggunakan jalur tersebut sebagai alat tawar, tetapi setiap serangan justru semakin mengisolasi mereka dan memperkuat argumen Amerika bahwa selat itu perlu dikendalikan oleh kekuatan lain. Ada satu elemen penentu lagi dalam alur cerita ini, yaitu munculnya kesan perpecahan di dalam rezim itu sendiri. Dalam materi sumbernya, pembacaannya adalah bahwa Garda Revolusi telah berselisih secara terbuka dengan kubu diplomatik, bahkan sampai membatalkan pesan pembukaan kembali jalur tersebut dan memperlakukan Menteri Luar Negeri sebagai sosok tanpa kendali nyata. Hal ini ditambah dengan penutupan kembali Selat Hormuz secara cepat setelah sebelumnya diumumkan akan dibuka pada hari Jumat, semakin memperkuat kesan bahwa ada lebih dari satu pusat kekuasaan yang berusaha memerintah secara bersamaan di Teheran. Reuters mengonfirmasi pembukaan sementara jalur tersebut pada 17 April dan juga mencatat bahwa Iran memperingatkan bisa menutup semuanya lagi jika blokade laut Amerika terus berlanjut.
Yang terlihat sekarang persis seperti itu. Ada satu pernyataan untuk meredakan dan tindakan lain untuk memperjelas. Dalam praktiknya, campuran antara blokade Amerika dan provokasi Iran ini mendorong situasi ke tingkat yang berbeda pada hari Minggu. Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran dan mengambil alih kendali penuh atas kapal tersebut. Pada hari Senin ini, agensi yang sama melaporkan bahwa marinir Amerika turun dari helikopter untuk menaiki kapal tersebut. Sementara Teheran berjanji akan melakukan pembalasan dan untuk sementara menolak pembicaraan damai baru. Poin ini sangat penting karena menunjukkan bahwa krisis telah keluar dari fase peringatan dan masuk ke fase konfrontasi langsung dengan pasukan, penyerbuan bersenjata, dan demonstrasi kekuatan secara terbuka. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh. Itulah sebabnya pasar bereaksi dengan kenaikan tajam harga minyak segera setelah penyitaan baru dan risiko baru terhadap gencatan senjata. Jadi, alasan eskalasi Amerika juga berkaitan dengan hal ini. Washington ingin mencegah rezim Iran menggunakan Selat Hormuz dengan biaya global, dan pada saat yang sama ingin menunjukkan bahwa pemerasan maritim akan memicu konsekuensi militer. Poin lain yang sejalan dengan ini adalah perilaku Donald Trump. Bukan untuk mengumumkan perdamaian, tetapi untuk mendorong lawan agar membuat pilihan di bawah tekanan maksimal. Reuters melaporkan pada hari Senin bahwa gencatan senjata tampaknya terancam, bahwa Iran menolak negosiasi baru untuk saat ini, dan bahwa blokade Amerika tetap menjadi hambatan utama untuk setiap pembicaraan di Islamia. Dengan kata lain, jalur diplomatik sedang buntu dan ranah militer semakin dipenuhi kekuatan. Ketika diplomasi terhenti dan kapal-kapal terus berdatangan, pesannya bukanlah kelegaan, melainkan persiapan. Pada akhirnya, Amerika Serikat mengirimkan pasukan dan kekuatan tempur menuju Iran dalam pengepungan yang semakin ketat dengan tentara, marinir, kapal induk, kapal perusak, blokade laut, operasi ranjau, dan penyitaan kapal. Gencatan senjata berubah menjadi waktu untuk reposisi, dan rezim Iran dengan menyerang kapal-kapal dan kembali memanaskan Selat Hormuz justru membantu membenarkan respon yang lebih besar lagi. Jika Teheran terus mengandalkan provokasi ini, sudah pasti fase berikutnya akan jauh lebih berat daripada yang sekarang.